Selamat datang kembali di Bioskop Jadul. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat menjalani hari. Kali ini Bioskop Jadul akan membawa kalian menyelami sebuah kisah nyata yang diangkat menjadi film legendaris tahun 1973. Disutradarai oleh Maestro Sidney Lumet dan dibintangi oleh aktor kawakan Al Pacino. Inilah Serpico. I can go there if I want. Egg racing. Film ini dibuka dengan suasana mencekam. Frank Serpico terbaring di ambulans, wajahnya berlumuran darah karena ditembak. Bagaimana bisa seorang polisi sampai dalam kondisi seperti itu? Flashback pun dimulai. Kita diajak menyelami kisah seorang polisi jujur bernama Frank Serpico yang sejak awal karirnya sudah menunjukkan integritas luar biasa. Serpico memulai tugasnya sebagai polisi berseragam, ditugaskan berpatroli bersama rekannya, Baker. Saat waktu makan siang, Serpico memilih makan sehat. Berbeda dari rekan-rekannya yang makan makanan berlemak. Ia bahkan bersedia membayar sendiri makanannya meski kantin menyediakan makanan gratis. Hal kecil ini sudah menunjukkan prinsip kuat dalam dirinya. Pada suatu hari, Serpico menerima laporan adanya pemerkosaan di daerah perbatasan. Meski itu bukan wilayah tugasnya, ia tetap turun tangan karena merasa bertanggung jawab. Serpico dan Baker berhasil menangkap pelaku dan menyelamatkan korban. Namun saat pelaku diinterogasi di kantor polisi, ia dipukuli habis-habisan oleh polisi lain. Serpico tak ikut campur, bukan karena takut, tapi karena ia tahu keadilan bukan diraih dengan kekerasan. Ia memilih mendekati pelaku secara manusiawi, mengajaknya bicara, memberi kopi, dan menyarankan untuk berkata jujur. Ternyata pendekatan itu berhasil. Pelaku mau buka suara dan memberitahu siapa saja komplotannya. Dengan informasi itu, Serpico langsung bergerak ke lapangan dan menangkap sisa pelaku sendirian. Di kantor, prestasinya tak diakui, ia hanya disebut membantu penangkapan. Kekecewaan mulai menggerogoti dirinya. Beberapa waktu kemudian, Serpico ingin naik jabatan dengan masuk ke BCA, Biro Pengenalan Kejahatan, jalur menuju lencana emas detektif. Namun di sana pun ia malah dianggap polisi aneh oleh rekan-rekannya. Serpico makin merasa dikucilkan. Suatu hari, ibunya memberinya hadiah, buku tabungan untuk membeli apartemen baru. Ia sangat bahagia dan memeluk sang ibu dengan haru. Setelah pindah ke apartemen barunya, ia bahkan memelihara anak anjing pemberian pasangan tetangganya. Kehidupan pribadinya mulai berubah saat ia bertemu Leslie, wanita cantik dan ceria yang kemudian menjadi pacarnya. Namun saat Serpico menceritakan kencan balet mereka di kantor, ia malah jadi bahan gunjingan, disangka homoseksual karena sering terlihat bersama polisi lain. Tuduhan ini sangat menyakitkan, tapi ia tetap tegak. Di tengah tekanan itu, ia menemui Kapten McClane dan mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari BCA. Ia merasa jalur itu cuma tipu-tipu demi mengejar lencana emas. McClane berjanji akan mencarikan polisi yang sesuai. Setelah dipindahkan, Serpico menjalani peran baru sebagai polisi berpakaian preman alias buzzer. Ia meyakinkan komandannya agar tak mencukur kumisnya karena menyamar butuh penampilan non-polisi. Dalam tugas pertamanya, ia hampir ditembak polisi lain karena dikira penjahat. Untung ia sempat menunjukkan lencananya. Korupsi mulai menampakkan wajahnya. Seorang teman menawarkan posisi detektif asalkan Serpico menyuap. Ia tentu menolak. Malamnya, Leslie memberi ultimatum. Ia akan menikah dengan pria lain jika Serpico tak juga menikahinya. Serpico tak bisa memenuhi perintah itu dan akhirnya mereka berpisah.
Keesokan harinya, ia menerima uang sogokan dari rekan polisi. Tanpa ragu, ia melaporkan hal itu ke atasannya dan menyerahkan uang tersebut agar disumbangkan. No way, we got a complaint, right, Frank? Hey, what are you getting cheap in your old age, Bambino? Situasi makin rumit. Serpico dipindahkan ke divisi barunya yang katanya bersih. Tapi di sana, praktik suap juga merajalela. Rekan barunya, Rubelo, memukuli pelaku di toilet lalu membagi hasil suap. Serpico tetap menolak. Ia bahkan melaporkan Rubelo secara diam-diam dan ditugaskan menjadi mata-mata oleh komisioner polisi. Partner berikutnya, Al Sarno, juga melakukan praktik kotor. Ia bahkan mencoba menyuap Serpico secara terang-terangan. Serpico pun menemui petinggi kota, tapi hasilnya nihil. Pemerintah pun sama kotornya. Semua tekanan itu membuatnya nyaris putus asa. Rekan-rekannya tak suka padanya, bahkan mengancam akan menghilangkannya. Serpico tak gentar. Ia terus melapor dan mencari jalan untuk membersihkan institusi kepolisian. Bahkan saat pacar barunya, Lowry, berusaha menenangkan, Serpico tetap tak bisa lepas dari beban moral yang ia pikul. Suatu ketika, ia dan komandannya, Lombardo, berhasil menangkap sindikat kejahatan besar. Tapi si bos pejahat malah mengaku sudah menyewa perlindungan polisi. Mereka pun menyadari korupsi sudah masuk terlalu dalam. Saat mereka minta dukungan kepada polisi ibu kota, permintaan itu ditolak. Alasannya, ia ingin melindungi citra departemen, bukan menegakkan kebenaran. Frustrasi memuncak. Serpico pun memutuskan akan membongkar semua ke media, tepatnya ke New York Times. Ia hanya ingin tahu hal agar laporannya tercatat dan masyarakat tahu. How come I'm not in the first paragraph? Berita pun tersebar di koran-koran besar. Serpico kemudian dipindahkan ke divisi narkotika di Brooklyn. Rekannya memperingatkan, ini adalah divisi yang sangat berbahaya. Tempat di mana luka, jebakan, bahkan kematian bisa datang kapan saja. Dalam operasi penyergapan, Serpico maju paling depan. Ia mendobrak pintu kamar bandar narkoba, tapi ternyata pintu terkunci ganda. Saat itu juga ia ditembak di wajah. Rekan-rekannya hanya diam. Rupanya mereka membiarkan Serpico ditembak, upaya membunuhnya secara halus. Serpico selamat, meski dengan luka parah. Orang tuanya datang menjenguk dan dokter menjelaskan kondisi kritisnya. Tapi keberaniannya tak sia-sia. Setelah penyelidikan besar-besaran, lebih dari 100 polisi terbukti terlibat korupsi. Serpico pensiun dini dan pindah ke Swiss. Ia mendapatkan lencana emas yang selama ini ditahannya sebagai simbol penghargaan. Tapi lebih dari itu, ia meninggalkan warisan, keberanian, integritas, dan suara untuk mereka yang memilih jalan jujur. Dan film pun berakhir. Serpico bukan sekedar film tentang polisi. Ia adalah kisah nyata tentang bagaimana satu orang bisa membuat perbedaan besar asal ia berani berdiri di atas kebenaran. Terima kasih sudah menonton rangkuman ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten terbaik dari Bioskop Jadul. Sampai jumpa di video berikutnya.